Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan memberitahu kepada teman-teman bahwa si Cikra sudah melahirkan ya teman-teman. Alhamdulillah, kemarin siang tuh sekitar jam 11, setengah 12-an dia melahirkan ya. Nah, untuk jumlahnya sendiri saya belum tahu ya teman-teman, soalnya belum saya lakukan pengecekan. Kemarin yang terlihat itu cuma 4 ekor aja, yang lainnya disembunyikan di kotak yang isinya rumput sama bulu-bulunya, jadi nggak kelihatan semua ya teman-teman. Nah, kenapa saya nggak melakukan pengecekan untuk anak kelinci? Soalnya kan kalau induk yang baru melahirkan, induk kelinci yang baru melahirkan itu rentan sekali stres ya teman-teman. Jadi misalkan kalau kita cak-cek gitu kan, mereka menganggap kita itu sebagai ancaman, sebagai predator ya teman-teman. Itu poin penting. Jadi kalau urusan anak kelinci itu mending biar diurusin sama induknya sendiri. Jadi kita lebih fokus ke induk kelinci ya teman-teman. Jadi gini ya teman-teman, kalau kelinci kita melahirkan tuh kita bener-bener ngerasa seneng ya teman-teman. Kita kan udah ngerawat, kita itu udah penuh pengorbanan lah untuk melakukan perawatan kepada kelinci ya. Jadi kalau misalkan kelinci kita lahiran, entah itu berapa jumlahnya, udah sehat gitu, kita tuh seneng, bener-bener seneng. Jadi kita tuh merasa kita mau ngecek terus setiap saat, setiap detik kita mau melihat perkembangannya si anak kelinci itu gimana, lagi ngapain. Itu jangan sampai dilakukan ya teman-teman, karena nanti kasihan ke induknya, dia itu bisa stres dan menganggap kita itu sebagai ancaman. Padahal niat kita itu baik teman-teman, untuk mengecek si anak kelinci. Tapi untuk anak kelincinya itu sendiri biar diurusin sama induk kelincinya ya teman-teman. Jadi kita lebih fokus ke perawatan induk kelinci. Dan untuk proses penyusuannya si induk kelinci itu sendiri ya teman-teman, sebenarnya ada beberapa waktu, dan itu sering si induk kelinci itu lakukan di malam hari ya, mungkin sekitar jam 6, jam 8 atau bahkan menjelang subuh. Pokoknya di malam hari ya teman-teman, karena di malam hari itu di kondisi yang benar-benar tenang dan aman bagi si kelinci. Dan jarang sekali itu menyusui di siang hari, karena kan di siang hari ada suara berisik atau mungkin ada orang lewat seliwer-seliwer kayak gitu ya kan. Jadi mereka tuh merasa nggak nyaman menyusui di siang hari, makanya dia itu lebih sering melakukan penyusuan itu di malam hari ya teman-teman. Nah, di sini saya desain kandangnya itu seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Jadi saya itu membuat kandang itu lebih gelap. Jadi lebih minim cahaya itu sebenarnya ada tujuannya ya teman-teman. Nanti di akhir video aja saya akan melihatkan ke teman-teman bagaimana kondisi kandangnya. Jadi gini ya teman-teman, di sini kita sama-sama belajar saling memahami satu sama lain ya kan. Jangan terlalu cepat untuk menyimpulkan kalau induk kelinci itu tidak mau menyusui anaknya ya teman-teman. Karena perlu kita tahu, si kelinci ini termasuk hewan nokturnal. Hewan nokturnal yang dimaksud ini adalah hewan yang beraktivitas di malam hari ya teman-teman. Jadi kalau di siang hari itu mereka lebih banyak untuk tidur, malas-malasan. Jadi untuk malam hari mereka itu makan, minum, dan melakukan tugasnya ya teman-teman. Kalau misalkan induk kelinci ya menyusui seperti itu, mereka lebih melakukannya di malam hari. Seperti itu ya teman-teman. Jadi poin penting yang saya bahas di sini, kita lebih fokus ke induk kelinci, lebih fokus ke perawatan induk kelinci, dan untuk anaknya kita serahkan ke induk kelinci. Nah, kalau misalkan kita udah benar-benar baguslah perawatannya untuk induk kelinci, insya Allah nanti anak-anaknya juga akan tumbuh sebagai anak yang baik ya teman-teman. Dan kalau misalkan
kita sudah melakukan usaha sebaik mungkin untuk perawatan induk kelinci, apabila nanti si anak kelinci itu ada matinya, itu bukan salah kita atau bukan salah induk kelinci ya teman-teman, itu sudah menjadi kuasa yang Tuhan yang Maha Kuasa ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalkan Allah sudah berkehendak dan bilang kun fayakun, maka jadilah teman-teman. Jadi jangan terlalu menyalahkan induk kelinci karena tidak mau menyusui atau gimana, jangan ya teman-teman. Dan jangan sekali-kali melakukan pemaksaan. Nah, misalkan kalau induk kelinci itu tidak mau menyusui anaknya, terus kita paksa untuk melakukan penyusuan terhadap anaknya, itu jangan ya, kecuali kalau emang kelinci kalian itu udah terbiasa sama kalian, terbiasa untuk manut lah teman-teman, nurut sama kalian, udah mengerti karakteristik kalian, itu nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau misalkan nggak nurut sama kita, jangan sekali melakukan hal seperti itu, karena nanti efeknya, resikonya tetap ke anaknya ya teman-teman. Jadi induk itu bisa stres dan mengakibatkan kanibalisme teman-teman. Jadi dia akan memakan anaknya sendiri kalau misalkan stres. Jadi kita itu perawatannya lebih ke makanannya kelinci, kita kasih makanan yang banyak, kita kasih vitamin, suplemen juga, air itu juga penting ya teman-teman. Jadi kita tetap mempertimbangkan semua itu. Jangan sampai si induk kelinci itu kelaparan ya teman-teman, karena efeknya tetap ke anaknya seperti itu. Jadi maka dari itu saya akan melihatkan kandang kelincinya ke teman-teman. Oh ya, sebelumnya saya minta maaf ya teman-teman, karena anginnya yang terlalu kencang, jadi seng yang ada di atas itu gemblodak ya teman-teman. Maaf kalau suaranya itu berisik dan suara saya kalah sama suara berisik seperti itu. Tetap ikutin saya untuk mereview kandang kelinci yang sudah saya desain untuk induk kelinci yang baru melahirkan. Oke, stay tune terus teman-teman. Ini ya kandang yang sudah saya desain untuk induk yang baru melahirkan teman-teman. Di sini saya tutup dengan glangsing, atau di tempat kalian mungkin namanya beda, saklah atau apalah itu ya. Terus di sini itu juga saya kasihkan glangsing juga. Ini biar menimbulkan efek gelap ya teman-teman, atau meminimalisir cahaya yang masuk ke kandangnya si induk kelinci ini. Karena kan pada habitatnya yang asli nih, kalau misalkan induk kelinci mau melahirkan kan dia membuat lubang ya, dan di lubang itu nggak ada lampu, itu pasti gelap dan pakai gulita ya teman-teman, seperti itu. Dan nggak mungkin juga orang PLN juga mau masuk ke lubang, jadi itu efeknya gelap banget. Itu biar si induk kelinci merasa aman, merasa nyaman untuk melakukan penyusuan atau membuat anaknya itu aman. Nah ini kita buka ya teman-teman. Nah seperti ini kandangnya itu kan jadi gelap, jadi mereka kalau misalkan mau menyusui anaknya itu merasa nyaman ya. Nah di kotak yang sebelah sana itu ada anak-anaknya, dan bulu-bulunya itu dicabutin, dan gunanya untuk menyimpan atau membuat anak-anaknya merasa nyaman ya teman-teman, merasa hangat, pokoknya merasa terlindungi lah, seperti itu. Dan ini indukannya di luar lebih suka makan karena menyusui juga, jadi cepat lapar ya. Jangan sampai telat memberi makan kepada induk kelinci ya teman-teman. Air juga perlu dicek. Dan ini tadi saya punya buah. Nah buah ini juga harus dikasihkan ke induk kelinci ya teman-teman. Dan jangan sampai si induk kelinci ini merasa stres ya teman-teman, karena kalau misalkan mereka merasa terancam, dia akan mencabuti bulunya itu lebih banyak lagi, dan bisa sampai botak ya teman-teman ini bulunya. Pokoknya jangan sampai terancam lah si induk kelinci ini. Ini
ada buah karsen ya. Buahnya itu nggak perlu terlalu mewah, yang penting buah ya teman-teman. Ini dikasihkan ke kelinci. Ini sebagai vitamin juga. Oh iya teman-teman, kalau misalkan di tempat sarangnya anak-anak itu ada bulu-bulunya si induk, jangan sampai kalian itu mengurangi sedikit pun ya teman-teman. Jangan sampai dikurangi. Itu poin penting. Kita harus tetap menjaga induk kelinci supaya tidak stres. Nah, nanti setelah selesai memberi makan atau memberi minum, kita harus mengelus-mengelus kepalanya seperti ini. Jadi itu mereka menganggap kita itu sebagai teman ya teman-teman. Nggak mempunyai pikiran kita itu ancaman atau kita itu predator. Jangan sampai memiliki pemikiran seperti itu si kelincinya. Itu akan mengurangi tingkat stresnya si induk kelinci ini. Saya rasa cukuplah untuk ini. Pokoknya di sini poin pentingnya, jangan sampai telat memberi makan kepada induk kelinci, menjaga kondisi kandang agar minim cahaya sehingga mereka merasa nyaman, aman untuk menyusui ya teman-teman. Dan juga hindarkan dari suara-suara berisik ya, atau ancaman lah intinya dari hewan-hewan pemangsa seperti itu ya teman-teman. Itu poin penting. Dan yang sangat penting dari pembahasan saya hari ini, kita harus rawat induknya terlebih dahulu. Untuk anak kelinci yang masih kecil, kita serahkan ke induknya ya teman-teman. Jadi kita lebih fokus ke induk kelincinya saja. Seperti itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kali ini informasi dari saya. Terima kasih sudah mengikuti dan tidak men-skip video saya ya teman-teman. Tetap diikutin setiap detiknya. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel saya. Dukung terus channel saya teman-teman, supaya bisa berkembang menjadi lebih wow lagi seperti itu. Terima kasih sekali lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that